sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new PKK reading. Hi guys, what's up? Sorry, settingannya agak beda, I'm not at home now. But aku pengen kasih kamu reading yang cukup fun reading ya, fun healing mungkin nanti tentang apa yang akan terjadi di 2020. Jadi aku akan tarik tema utamanya di tahun 2020. 2020, aku tadi bilang 2020 ya. I'm sorry, 2022. Oke. Ada 4 pilihan di sini untuk lihat tema utama kamu apa di tahun itu. File nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini belum aku kasih indikatornya. Coba perhatikan baik-baik. Siapa tahu yang sudah terlatih, yang sudah senior, cukup bisa menarik yang mana file pilihannya hanya dengan melihat tanpa indikator. Dan untuk teman-teman yang baru, aku akan bantu memasukkan indikatornya supaya kamu lebih gampang milihnya ya. Kita masukin indikatornya sekarang. Tada! Ini ada 4 pilihan untuk buat kamu jadi gampang memilihnya. File nomor 1 aku deketinnya. You are light. Kamu adalah cahaya. Nomornya ada angka 56. Which is kalau ditambah adalah 11. You are light, kamu adalah cahaya. Warnanya pink. Oke. Sekarang sebentar. Aku masukkan file nomor 2 aku deketin maksudnya. You are living poetry. Kamu adalah puisi hidup. Warnanya seperti hijau toska. Angkanya 32 ditambah sama dengan 5. Oke. File number 3. Manifesting and doing. Mewujudkan dan melakukan. Warnanya kuning. Angkanya 59. Wah, banyak angka 5 ya. Ditambah sama dengan 14. Sama dengan 5. Who knows, kamu ketarik numerologinya. Yang terakhir ada warna violet apa ungu nih ya. Ini kata-katanya your soul shines. Jiwamu bersinar. Angkanya 34 tambah 7. Interesting. 5 ini 3 sama 3. 34. Kalau kamu butuh waktu untuk milih dan membandingkannya, silahkan di pause aja videonya. Tapi kalau misalnya kamu ketarik sama lebih dari 1 file, it's okay. Namanya juga general reading, bisa spreading ya pesannya. But kalau yang udah yakin, pilih 1. Kita akan mulai. Untuk teman-teman yang baru, kamu lihat di komentar yang aku pin paling atas. Di situ ada pilihannya, file 1, 2, 3, 4. Tinggal pencet angka warna birunya, kamu akan langsung lompat ke file pilihan kamu ya. Oke guys, kita ketemu di timestamp pilihan kamu. See you there. Hai guys, yang pilih file pilihan 1 dengan You Are Light. Kalau ini file pilihan kamu, stay tune ya. Kita akan baca kira-kira tema utama apa yang akan datang di tahun 2022. Sorry kalau aku masih salah terus ngomong tahunnya, oke? Masih belum biasa. Oke, kita lihat apa sih tema utamanya dari sini. Baru aku baca tarot nanti. Medicine Drum, ada Malachite Crystals, dan Sacred Healing 27. Oke. Lalu wow, Unconditional Love 33, Mother Mary, and Diamond. Oke teman-teman. Oh my god. Tidak bisa berhenti smiling ini aku. Jadi yang aku lihat untuk tahun 2022 kamu, aku merasakan energi yang cukup manis. Ini didukung banget ya, kalau ini ada urusan tentang percintaan, kamu juga ada, ya, salah satu tema utama kamu adalah cinta di tahun 2022. Sepertinya kamu akan mencapai unconditional love kepada seseorang, kepada dirimu sendiri terutama. Di sini ada 33. Ini juga bisa jadi orang yang sevibrasi sama kamu, atau kalau kamu berpasangan, kamu dan pasangan kamu sudah mencapai satu kesatuan ya, yang sama, satu vibrasi kaliannya. Sementara ini untuk Sacred Healing, I get it.
Jadi ngerti sekarang. Setelah kamu melakukan sacred healing, ini healing yang datang di dalam jiwa, yang betul-betul kamu menyadari sisi mana sih yang sebenarnya kamu masih ada luka, masih ada urusan yang belum kelar. Di situ saya merasa kamu mulai menyembuhkannya. Dan kalau itu adalah soal cinta, tentu saja itu yang akhirnya membuat kamu berhasil untuk menarik unconditional love atau cinta tanpa syarat ke dalam hidup kamu. Diamond juga ada indikasi wedding, guys. Congratulations ya kalau kamu wedding. Nanti balik lagi ke video ini, komentar, "Kak, beneran Kak aku tunangan terus nikah?" Dan jangan lupain aku di situ. Terus you are light. Tentu saja setelah menyembuhkan sesuatu yang ini sepertinya ini healing dasar ya. Healing di akar banget. Kamu menjadi cahaya itu sendiri. Dan setelah kamu bercahaya, di sini kamu akan mencapai cinta tanpa syarat. Wah, luar biasa. Seperti taktis banget di file 1 ini. Setelah kamu melakukan healing yang paling penting mungkin ya, di 2022, kamu menjadi cahaya. Dan saat kamu bercahaya, kamu menarik banyak abundance. Karena diamond itu juga bukan solely kita bicara soal pasangannya, tapi juga kayak anugerah kekayaan, anugerah kesehatan, kekuatan, kejernihan pikiran. Itu. Dan itu yang bisa mencapai unconditional love buat kehidupan kamu. Coba kita lihat lagi dengan Shady. Di tahun 2022, file nomor 1, tema utamanya. Ada Queen of Swords. Ada Seven of Cups. Ada King of Wands in reverse. Oke, bawahnya. Six of Wands tegak. Oh my god. Guys, bawahnya lagi dong apa di harapan. Oke, ini jelas kuat banget. File number 1. Seperti juga si indikator pinknya ya. Memang ada something about heart chakra. Chakra hati kamu disembuhkan, chakra hati kamu dibuat seger lagi, sehingga kamu sepertinya akan menyembuhkan kepercayaan kamu soal cinta. Di situ juga kamu narik orang yang bakal buat kamu jatuh cinta. Ada lagi-lagi ada kayak kalau kamu feminin ya, ini datang orang yang sudah serius sama kamu, dia cukup sukses dan dia juga serius ya untuk membawa kamu ke jenjang pernikahan. Kemungkinan besar dia adalah orang yang akan ngelamar kamu. Tapi di sini juga ada ketegasan ya. Komunikasi juga kamu akan perbaiki banget di tahun depan, dan itu akan buat kamu jadi lebih taktis pada waktu kamu berkomunikasi dengan orang lain. Di sini juga saya merasakan ada boundaries yang sangat sehat, di mana kamu tidak akan mengatakan iya kepada sesuatu yang buat kamu sakit. Kamu tegas, kamu tahu ini gak usah dipedulikan, ini yang dipedulikan. Kamu tidak membiarkan sesuatu yang tidak baik buat kamu masukin ke hati. Dan ada Seven of Cups. Kalau ini pilihan tentang karir, kamu bakal banyak milih ya tentang sesuatu yang mungkin akan mengeluarkan kreativitas kamu. Dan kalau ini ada soal cinta, saya ngerasa kamu akan ditemukan sama dua pilihan, dimana pilihan pertama bisa jadi King of Wands itu dia seperti apa yang kamu impikan, tapi ada sesuatu yang kamu gak bisa toleransi. Sementara pilihan kedua itu kayak orang yang dia tuh slow, dia itu tekun, dia juga kemungkinan besar mungkin kamu tidak perhatikan di awal. Entah kenapa untuk beberapa orang saya ngerasa dia adalah orang lama yang udah berubah waktu kembali lagi. Entahlah, ini ada beberapa pilihan, beberapa kesempatan untuk mengenal orang, beberapa orang yang deketin kamu, atau ini kamu sendiri. Kalau kamu maskulin ini kuat, kamu menjadi orang yang seperti ini. Dari King of Wands yang terbalik, kamu menjadi Six of Wands. Sepertinya ada proses healing untuk kamu dan kamu bisa mencapai kesuksesan kamu. Ya, untuk feminine juga kemungkinan besar kesuksesan bisa dicapai hanya pada saat feminine tersebut
bisa tegas pada sesuatu yang tidak baik buatnya. Karena kalau Queen of Swords sendiri sangat tegas ya guys ya. Dia tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk atau yang nyakitin untuk masuk ke hidupnya. Dia punya ketegasan itu. Itu mungkin karena healing kamu akhirnya mencintai diri kamu. Itu untuk pile nomor 1. Untuk kamu yang mau lihat lebih detail lagi tentang apa yang akan terjadi, kebaikannya dan beberapa mungkin trouble-nya, tapi ya dengan solusinya, kamu bisa ambil limited coaching aku ya. Silahkan kontak Mas Kiki. Keterangannya ada di box deskripsi dan juga di komentar aku pin. Ya, itu akan aku bahas lebih detail. Nomor 1, kata-katanya nanti love-nya warna pink ya. Dengan kata-kata you are light, kamu adalah cahaya. So itu guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Like, comment, subscribe. Bye. Halo, pile nomor 2 yang pilih you are living poetry. Kamu puisi hidup. Oke, kita lihat apa sih tema utamanya selain ini. Selain kamu menjadi puisi hidup ya di tahun 2022. What is that? Oh, truth and integrity, summer. Nomor 32 lagi, luar biasa semesta. 3232. Summer, batu turquoise. Kebenaran dan integritas. Rebirth, kelahiran kembali. Angkanya 21. Shiva Lingam, rebirth, kelahiran kembali. Wow, tema utama kamu 2022 adalah ada perubahan, ada transformasi yang membawa kamu pada anugerah. Anugerahnya ini adalah turquoise bagi saya keuangan ya. Dia batu yang bawa rezeki gitu. Maksudnya dia tuh simbol dari money, uang. Itu buat saya pribadi. Lalu truth, ada kebenaran terungkap, integritas terungkap. Seperti ada sebuah perubahan yang harus kamu lakukan. Lalu perubahan ini akan membawa pencerahan, bisa secara spiritual, supranatural, bisa secara batin, bisa secara pikiran, bisa secara ide-ide yang tiba-tiba muncul. Dan uniknya lagi ini ungu, bunganya ini ada kuning backgroundnya. Karena ada perubahan atau transformasi secara jiwa, secara diri pribadi, atau bisa disebut secara spiritual, itu buat kamu mendapatkan kebahagiaan. Hidup kamu lebih optimis, lebih cerah, lebih menyenangkan. Mungkin kamu dengan pasangan bisa jauh lebih hangat, kamu juga bisa hangat kepada orang lain. Ya, ada sebuah perubahan yang ngebawa kamu menjadi orang baru yang jauh lebih menyenangkan. Atau kamu bisa melihat sisi hidup itu jauh lebih happy dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat tema utama kita lagi di 2022 untuk kamu. Pile 2. Oke. Wow. Ada 9 of Wands tegak. Ada Knight of Cups kebalik. Oke. Ada Ace of Pentacles. I told you turquoise is about money. Ada Queen of Cups tegak. Wow, keren. Bawahnya Ten of Cups. Pile number 2. Wow and wow to me. Jadi, yang saya lihat di sini adalah orang-orang yang seumur hidupnya bertahan pada sebuah prinsip atau keyakinan atau apa yang akhirnya dirubah. Karena apa? Prinsip yang itu, cara hidup yang itu, cara kamu yang itu-itu aja menyebabkan hidup kamu bisa-bisa stagnan. Dan saya ngerasa kamu adalah orang yang sangat menginginkan perubahan, terutama ya ke arah positif ya. Siapa yang enggak gitu. Di sini saya ngerasa untuk beberapa orang yang single kayak cintanya stagnan gitu-gitu aja. Terus untuk keuangan juga bisa gitu-gitu aja. Masalah batin juga gitu-gitu aja. Kamu stuck di sebuah situasi emosional yang enggak kelar-kelar. Ini menyebabkan kayaknya kamu mulai bereaksi. Aku nggak tahan, aku pengen berubah.
2 tambah 1 3. It's an action. Kamu udah ingin berubah. Kamu ingin melihat dunia indah lagi seperti puisi. Akhirnya kamu sadar ada sesuatu yang kamu pertahankan dari dulu yang sudah tidak bawa kamu pada kebaikan. Di situ kamu lepasin. Meskipun awalnya anggot-anggotan ya, atau mungkin susah payah bisa keluar dari situasi tersebut, tapi akhirnya saya ngerasa kamu berhasil. Dan apapun perubahan itu dicinta, karena kuat kemungkinannya adalah kamu sendiri yang menghambat cinta kamu, atau kamu juga adalah orang yang tidak berani maju pada seseorang, karena mungkin banyak ingin bertahan, bisa karena gengsi, bisa karena nggak percaya diri, apapun itu, kamu akhirnya berani maju. Untuk keuangan, akhirnya kamu sadar ada sesuatu yang bisa kamu perbaiki di sisi itu, ide datang, dan kamu pun merubah situasinya. File nomor 2, tema utama kamu adalah perubahan yang akan bawa kamu pada sebuah pencapaian. Bisa rezeki dan cinta, juga spiritual. Kamu akan mulai melihat dunia indah lagi, diri kamu, pola pandang kamu terhadap kehidupan bisa romantis lagi ya, layaknya puisi-puisi, dan kamu bisa menilai diri kamu seindah puisi itu. Terutama, kamu ingin menciptakan hidup kamu seindah puisi. Saya merasa file nomor 2 ini banyak orang yang romantis, sensitif, tapi mungkin kehidupan membuat dia harus bertahan supaya nggak terlalu sakit. Dia menutup sisi hatinya, dibentengin. Itu yang dirubah oleh semesta. Karena jika kamu membentengi ini, kamu nggak bisa lihat betapa indahnya kebun. Setiap kamu pagerin semuanya gitu. Kamu tidak berani keluar dari pintu, cuman bisa ngintip di jendela. Semesta bilang waktunya keluar, nikmati kehidupan. Jangan takut, kamu sudah berubah, kamu sudah berkembang, kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ini waktunya menikmati dunia lagi. Dan di situ ada perubahan dari dalam batin ya. Sepertinya kamu akan menutup babak paranoid kamu terhadap kehidupan, terhadap cinta, uang, ataupun kebahagiaan. Kamu akan melihat keindahan lagi. Dari Knight of Cups yang kembali, kamu berkembang jadi Queen of Cups. Hatimu penuh, kamu mencintai diri sendiri, dan saat kamu sudah bisa melakukan itu, geledek, kamu pun bisa mencintai orang lain, alam sekitar, juga bumi, kehidupan bumi. Ada diri lama yang dimatikan, pola lama kamu, karena pola lama itu membuat kamu stagnan, gitu-gitu aja hidupnya. Ya, semesta akan merubah pola pandang kamu lagi ke arah yang indah, karena banyak sekali keindahan yang belum kamu saksikan, karena kamu berfokus pada keburukannya. Tuh, perubahan. Ya, kurasakan indah ya, perlahan-lahan kamu akan shifting ke optimisme dan sebuah pola pandang yang cerah lagi terhadap kehidupan. I think it's going to be fun for you. So, kalau kamu butuh untuk tahu lebih detail dari kebaikan lain yang lebih detail juga tentang apa sih tantangan juga solusinya tahun 2022, saya punya limited coachingnya. Silahkan kontak Mas Kiki, keterangannya di box deskripsi dan di komentar yang aku pin paling atas ya. Nah, untuk file ini kasih love-nya warna hijau untuk afirmasi supaya kamu bisa menemukan kebahagiaan ini di 2022 ya. Kata-katanya dengan love hijau dengan kata-kata you are living poetry, atau kamu adalah puisi indah. Kamu adalah puisi hidup maksudnya. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe if you feel like it. You help me a lot with that kind of things ya. See you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo sahabat-sahabat semesta yang pilih file nomor 3 dengan kata-kata manifesting and doing. Ya toh. Semoga hidup kamu di 2022 secerah mentari ini ya. Kita lihat lebih detail lagi apa sih tema utama kamu di 2022. Sorry kalau masih salah nanti ngomongnya 2021 ya, suka lupa. Wow, ada 30 teacher wolf. Dengan batu kristalnya Satukite. Maybe like that, I don't know how to pronounce it. Okay. Langsung sensasi third eye terasa olehku ya. Oh, wow. Divine Masculine Sun, angkanya 2,
Batunya adalah Heliodor, kristal Heliodor. Oh my god, saya langsung merasakan kicking on my third eye ya. Kebangkitan spiritual yang akhirnya akan mengembangkan supernatural gifts-nya. Di sini ada orang-orang yang Oke. Ini paling spesifik ya guys ya. Ini bukan buat semua orang karena aku lebih banyak kan bahas spiritual ini ya. Ya. Ini untuk orang-orang yang udah ngalamin, kata aku, mimpi buruk, mengalami juga melihat dunia lain sejak 2021 atau sebelumnya. Tapi kamu juga belum tahu cara ngendaliinnya, cara menyeimbangkannya. Ini buat kamu. Untuk yang tidak, kamu lebih baik pilih part 1, 2, atau 4. Oke. Ketajaman mata ketiga, intuisi yang kebuka, juga godaan. Yin dan yang, ini masculine soul nih, banyakan yang pilih ini. Atau ini keseimbangan, kalau kamu feminine soul, kamu akan menyeimbangkan sisi maskulin kamu. Yin yang, dua-duanya harus seimbang. Kamu akan mengakui kegelapan kamu, kelemahan sifat kamu ya. Tidak lagi munafik, tidak lagi berpura-pura kamu tidak punya kelemahan. Gak ada, gak mungkin, kayak siang dan malam. Semuanya ada dua sisi. Dan di sini dalam putih ada hitam, dalam hitam ada putih. Itulah artinya keseimbangan. Di sini saya ngerasa kamu berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang kamu sudah sadari itu kurang baik buat kamu. Juga imbasnya mungkin buruk buat kehidupan kamu. Kalau ini menyangkut sifat kamu pada cinta, kamu akan menyadarinya. Pada keseimbangan hidup akan menyadarinya juga. Dan karena doing ya, ini divine masculine. Semesta luar biasa. Aku baru ini sun, oke. Doing, action. Divine masculine is yang, it's an action. Dan itu buat kamu sepertinya akan mencari guru, orang yang bisa bantu kamu mengendalikannya. Mentor, mungkin coach Ananda, atau mungkin di sana kamu akan nemuin orang yang bisa bantu kamu menyeimbangkan ini. Dan saya mau kasih warning sedikit, kamu bisa nemuin guru yang kurang baik, yang bisa manfaatin bakat kamu atau bisa membuat bakat kamu datangnya digunakan untuk hal-hal negatif. Yang benar adalah guru kamu kalau berjalan di jalan kasih, gak buat kamu iseng-iseng sama orang lain. Justru bantuin diri kamu dan juga orang sekitar. Itu guru yang benar. Saya ngerasa itu untuk beberapa orangnya. We'll see. Tema yang lebih spesifik lagi, apakah akan lebih soal spiritual, supernatural thing. Queen of Cups, tegak. Knight of Wands, tegak. Seven of Swords, tegak. Seven of Pentacles, tegak. Oh, wow, 7-7. Memang harus sudah terjadi. Bawahnya ada King of Swords. Yes, mostly yang pilih ini masculine soul ya. Saya merasakan banget. Masculine soul banyak pilih file ini. Baru mulai kebangkitan spiritual, sekarang mulai masuk ke supra. Karena kalau kita udah bersihin hati kita, kekuatan kita juga akan kelihatan. Tuh, dan ini di sini saya merasa memang kamu akan dibersihin di hati traumanya. Biru-biru, melihat sikap kamu mana yang baik, mana yang buruk. Menyadari, mengakui itu. Kamu juga akan menggunakan kekuatan kamu mungkin ya, ke Knight of Wands. Knight of Wands itu aja sedikit charming. Bisa menggunakannya di karya, di pekerjaan, atau di kehidupan cinta. Tapi ingat, ini akan ada godaan untuk melakukannya ke hal negatif. Dan kamu perlu tahu ya, saya dikasih tahu ini sama spirit guide saya, kamu bakal langsung dapat karmanya. Kalau kamu menggunakan kekuatan kamu dengan buruk, itu nggak lama, paling lama 6 bulan, kamu akan ngerasain karmanya ke kamu cepat. Kenapa? Karena orang-orang di pile 3 ini sudah sepantasnya menggunakan itu untuk kebaikan. Kalau digunakan untuk keburukan, lama-lama kekuatannya akan memudar dan hilang sama sekali. Bahkan ke kesehatannya akan ngaruh. Agak gila nanti untuk beberapa orang yang gunainnya ke hal negatif. Bukan agak gila. Dia akan berantakan di mental. Jadi saya mohon kalau kamu nonton video ini adalah sebuah petunjuk untuk menggunakannya pada kebaikan.
memanfaatkannya bukan untuk memanipulasi orang lain, tapi untuk buat diri kamu lebih confidence, percaya diri. Kamu juga jadi mungkin lebih sehat, lebih segar secara mental, secara batin, gitu. Ya, ada choices demi choices, pilihan demi pilihan, Seven of Cups, yang akan bawa kamu ke sebuah kesempatan baru. Di sini banyak kesempatan terbuka lah. Dari yang baik sampai yang buruk kebuka buat kamu di 2022. Dan yang baik akan bawa kamu lebih tenang, lebih damai, bisa tidur lagi dengan enak, bisa bersosial tanpa berkonflik ini. Kalau yang buruk ya, Seven of Swords yang kamu ambil, ada manipulasi, ada disalah-sangkain, atau menggunakan itu untuk kekuatan kamu untuk tujuan yang tidak baik, menipu orang lain dan lain sebagainya, itu akan langsung blunder ke kamu. Ya, setajam itu kamu punya intuisi. Kamu juga jadi bisa tahu tuh, menggunakan kekuatan kamu itu untuk melihat ini orang niatnya baik apa enggak, ini orang bohong apa enggak. Kalau kamu sudah bersih, dimana artinya kalau supra kamu sehat, itu berarti kamu sudah banyak memproses trauma kamu, banyak memproses keburukan kamu. Kamu berusaha mengendalikan hal-hal yang kurang baik dari dalam diri kamu dan mengutamakan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan kebaikanmu. Keburukanmu kamu sadar ada, tidak munafik, cuman kamu tahu ini saya yang bisa kendalikan, bukan saya yang dikendalikan keburukan saya. Ya, itu akan bawa banyak anugerah buat kamu. Itu juga akan bawa banyak sekali challenge kalau kamu gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nggak lama ini bakal dibayar katanya, karena memang dikasih bakat ini, dibuka supaya kamu bisa menggunakannya buat membantu dirimu, keluargamu, dan orang lain malah. Tuh, jadi memang kamu butuh mencari guru yang bisa membantu kamu seimbang. Ya, di situ itu adalah action kamu, doing action kamu untuk keseimbangan. Dan satu lagi, pada waktu kamu sudah berhasil menaklukkan tantangan melakukan si kekuatan kamu itu untuk keburukan, untuk sesuatu yang merugikan, menyakiti orang, kamu akan dapat kekuatan manifestasi alami. Ya. Setelah kamu menaklukkan kegelapannya, kekuatan manifestasi kamu akan bersih. Sekalipun kamu lagi berpikir buruk, manifestasinya tidak akan terjadi di situ. Dia akan terjadi hanya di hal yang kamu sudah mantepin untuk visualisasi. Yang ini saya cuma lagi kepikiran aja gitu, nggak berarti saya pengen itu. Sekuat itu orang di pile 3 ini nanti, setelah dia melakukan banyak pembersihan di batin, kekuatan manifestasinya semakin baik. Semakin dia menggunakan kekuatannya untuk orang lain, merugikan orang lain, artinya batinnya belum bersih, kekuatannya akan lebih menarik yang buruk. Untuk yang sudah bersih batinnya, dia akan menarik yang baik, yang membawa cerah ke dalam hidupnya. Ini shifting yang penting di mata ketiga dan crown chakra kamu, chakra spiritual, chakra mahkota, dan kaki saya merinding yang kanan di sini. Kayaknya juga beberapa orang akan mengalami perubahan fisik ya, makin kuat, menyeimbangkan dunia fisik dan dunia jiwa. Paling ini, karena bakat kamu terbuka ini untuk digunakan dalam mungkin keakuratan, intuisi bisnis, intuisi Nana Nunu ya. Itu adalah salah satu power manifestation kamu. You can be a master law of attraction nanti. If you're masculine, welcome to the club. Welcome to the spiritual awakening world. So guys, itu yang bisa aku lihat. Kalau kamu mau tahu lebih detail, kira-kira yang terjadi itu apa aja, juga tantangan dan solusi dari aku, kamu ambil limited coachingnya ya, 2022. Kamu tinggal cek box deskripsi, kontak Mas Kiki, dan juga mungkin ada di komentar yang aku pin, nanti aku kasih tahu. Itu limited coaching namanya, video terusan. Nah, kalau ini berguna buat kamu dan ini resonate sama kamu sudah mengalami ini bahkan sebelum 2022, maka kamu kasih afirmasi bahwa saya bisa mengatasinya dengan kasih aku di komentar love-nya warna kuning, kata-katanya manifesting and doing ya. Itu buatmu guys. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe if you feel like it, because that's helping me so much guys. Thank you so much for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys.
Pula teman-teman yang pilih pile nomor 4, our last pile, dengan kata-kata your soul shines, jiwamu bersinar, warnanya ungu ya. Selain ini, apa sih nanti tema utama kamu di 2022? Oke? Kita lihat. Going within, masuk ke dalam jiwa. Inner world, 13, batunya Boji Stones. Ini tema utama kamu yang lain ya. Oke. I don't know why this is so beautiful kata aku. Soul retrieval, middle world, Galena Stone, 29. Oh, unique. Ini adalah tema utamamu. Wait. Banyak masuk ke dalam jiwa. Banyak mengingat past life. Kamu jadi sebentar ya. Oke guys. Aku baru ngeh pada waktu tadi lagi azan. Ini inner world, ini middle world. Wow, kamu bakal kembali lagi pada Tuhan ya. Ada kembali beribadah lagi, berdoa lagi, tapi kali ini bukan hanya karena itu sebuah keharusan dalam agama gitu ya. Tapi ini karena batin kamu membutuhkan Tuhan dalam hidup sehari-hari kamu. Kamu sedang terkoneksi banget nih sama diri kamu, dimana kamu menemukan Tuhan di dalamnya. Dan kamu ada kerinduan sama Yang Maha Kuasa, kamu berusaha untuk mendekat lagi pada Beliau. Padahal ya, saya ngerasain tadi beberapa orang marah sama Tuhan, sempat gitu ya, ada ngambek sama Tuhan. Tapi tahun 2022 akan membuat kamu seimbang lagi. Dan kamu sadar bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan kamu. Dan itu mungkin butuh kamu bertahun-tahun ya untuk bisa ngeh lagi, oh my god, Tuhan memang baik ya. Kalau nggak begini tidak akan begitu gitu. Kamu mulai menyadari bahwa semuanya dibawa buat kamu, meskipun jalannya tidak bisa semua kamu nikmati. Dan kamu mengakui secara batin, ya aku sakit jalannya begitu, tapi gimana? Kalau nggak begitu saya nggak jadi yang hari ini. Gitu, jadi banyak pencerahan yang akhirnya kamu tanyakan ke dalam diri kamu. Pencerahan itu juga bawa kamu seimbang ke dalam dunia sehari-hari. Belum lagi di sini saya baru ngeh, ini soul retrieval ini 2022 222 itu 6 kalau ditambah. Itu adalah sesuatu tentang masa lalu. Past life juga bisa, tentang cinta di past life bisa, cinta pertama. Juga bisa tentang memori kehidupan lalu. Itu yang akan kamu banyak temukan di tahun 2022 ya. Kamu jadi ngerti perjalanan jiwa kamu itu, sehingga itu semua menjadikan kamu seperti yang hari ini. Tuh, coba kita lihat lagi tema utama 4 di 2022. Bentar, kok ngandat? Ada Pak Shady? Ada Judgment in Reverse, ada Queen of Pentacles, Six of Cups dong, not kidding you. Ada Seven of Swords in Reverse. Ada perjalanan tuh, ada pesawat, perjalanan jiwa atau perjalanan sesungguhnya, perjalanan astral projection juga bisa. Oh wow. Ya, ada kebangkitan, judgment, kebangkitan spiritual yang belum sempurna akan disempurnakan di 2022. Ini juga 20. So, tentang keseimbangan. 4 juga tentang balance, kaki-kaki yang kuat ya, seperti meja, seperti fondasi rumah, ruangan. Ini juga Queen of Pentacles juga lambang dari kestabilan mental, hati,
dan juga material. Saya merasakan banyak dari kalian akan meminta bantuan kepada healer, karena kalian penasaran, ini apa sih? Masa lalu saya ini gimana sih? Ya, past life-nya banyak yang belum seimbang. Dan kalian harus tahu guys, melihat past life tidak bisa sekali. Melihat past life itu kita butuh lama untuk betul-betul melihat satu scene ya. Kita butuh lama. Dan kadang nanti di depan, setahun kemudian tiba-tiba scene-nya berubah lagi. Si adegan itu berubah lagi. Jadi pelan-pelan untuk tahu. Dan saya ngerasa itu kebuka terus selama 2022 di kamu. Sehingga kadang kamu bingung mikir, apa sih ini? Apa sih ini? Aku nggak ngerti ya. Tuhan, ini apaan sih? Makanya kamu mulai cari healer untuk tahu ya. Reading past life bisa. Reading tentang luka-luka masa kecil, inner child bisa. Kamu mencari bantuan sih. Karena kamu pengen banget dunia kamu seimbang. Saat kamu mencari bantuan, di situ kamu ada keseimbangan. Kamu juga memperluas pengetahuan kamu lewat baca, nonton, yang sesuatu yang ngisi jiwa kamu ya. Karena di sini saya ngerasain orang yang haus untuk terisi dalam sisi batinnya. Di situ akhirnya kamu bisa betul-betul menjalani keseimbangan karena kebangkitan spiritual. Bottom of the deck-nya ada Page of Pentacles. Ya, lambat asal selamat ya guys ya. Jangan buru-buru, karena tidak bisa kita seimbang secepat itu. Kadangkala lapisan dari trauma manusia itu panjang, banyak, sehingga itu dibukanya harus pelan-pelan. Tidak bisa langsung ke dasar. Begitu kita menyadari lapisan 10, kita ambil, kita buang, nanti lapisan 9-nya kebuka. Kalau beruntung bisa ngupas 2 lapis, bisa lihat nanti ke 6. Nah itu terus tuh, jadi pelan-pelan kamu akan menjalani ini. Selain itu, aku rasa kamu akan dapat dukungan dari sisi materi. Ya, karena Tuhan minta kamu untuk masuk ke dalam jiwa. Itu bisa juga kamu lakukan dengan keseimbangan material. Jadi kamu khawatirnya lebih kepada hal di dalam gitu. Kamu bisa fokus ke situ dan Tuhan akan jaga dari sisi luarnya, sisi materialnya. Itu bisa juga nanti kamu ketemu soulmate atau cinta pertama kamu yang dulu pernah kamu cintai banget, bisa di kehidupan masa lalu atau di masa kecil kamu di kehidupan ini. Bisa ketemu, dan di situ juga ada kebangkitan lagi dari sisi kesadaran soal cinta. Ya. Oh ya, saya baru ngeh, ini your shine lagi, your soul shines. Jiwamu bersinar. Jiwamu bersinar dari dalam keluar. Dan itu kayak nyenterin, kasih lihat, kasih ke cahaya kesadaran, banyak luka, banyak urusan masa lalu, banyak kehidupan past life, kesinarin. Karena kebangkitan itu datang dari dalam, dari Tuhan. Tuhan kasih titik cahaya, ting gitu. Kayak gitu tuh yang melebar, cahayanya keluar. Itulah kenapa kita bisa bantu banyak orang juga nanti kalau sudah mengalami kebangkitan spiritual yang stabil ya. Dari dalam keluar gitu. Bagi saya itulah kebangkitan spiritual yang sesungguhnya. Tidak pernah dari luar ke dalam. Dan kamu akan menyeimbangkan diri kamu, mengingat banyak past life, bahkan menyelesaikan urusan-urusan dari masa lalu. Oke, cukup spiritual sih file ini, karena kayaknya kebanyakan yang pilih file ini secara material kalian udah stabil sih. Ini waktunya lihat ke dalam jiwamu. So, kalau kamu ngerasa ini resonates banget, kasih like, comment, subscribe ya. Kalau mau tahu lebih detail nanti apa yang terjadi di 2022, saya punya video lanjutannya di Limited Coaching. Ada tantangan dan solusi juga yang akan saya sampaikan di sana ya. Kontak Mas Kiki. Keterangannya ada di box deskripsi dan komentar yang saya pin paling atas. Oke guys, terima kasih. Kalau misalnya kamu resonates, kasih nanti love-nya warna ungu di bawah dengan kata-kata Your soul shines. Jiwamu bersinar. Okay, thank you so much for watching. I really appreciate you if you give me like, comment, subscribe. Itu bantu aku banget. Thank you so much. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys.